Untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang belum mereda, Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dengan virtual. Acara digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Universitas Muhammadiyah Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas menyelenggarakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru bertajuk Nalar Kritis Generasi Ahmad Dahlan yang progresif dan adaptif di era reformasi digital. Acara digelar dengan menerapkan protokol kesehatan sangat ketat dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan digelar secara daring. Dalam acara tersebut menghadirkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Presiden Mahasiswa UMP Salma Fatina Hanin yang mengatakan PKKMB UMP bertujuan untuk mengenalkan para mahasiswa lebih dalam terkait perkuliahan. Lebih dalam lagi terkait dunia perkuliahan. Yang pertama, PKKMB ini bertujuan untuk mengenalkan para mahasiswa lebih dalam lagi terkait dunia perkuliahan. Dengan tema Nalar Kritis Generasi Ahmad Dahlan yang progresif dan adaptif di era reformasi digital, diharapkan para mahasiswa memiliki output sebagai agent of change atau agen perubahan di tengah pandemi yang amat luar biasa ini, khususnya dalam bentuk adaptivitas dan progresivitas di era reformasi digital. Pesan saya kepada mahasiswa baru, jadilah mahasiswa extraordinary, yaitu mahasiswa yang cerdas di kelas dan aktif di organisasi. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Selamat berjuang dan berproses sebagai mahasiswa di UMP. Rektor UMP Jebul Suroso dalam sambutannya menyapa dan mengajak mahasiswa baru untuk terus mengembangkan diri, dan Rektor juga mengajak agar mahasiswa terus membebaskan pikiran dan melesatkan potensi mahasiswa yang dimiliki. Menurutnya, UMP akan terus memfasilitasi para mahasiswa untuk bisa berkarir sehingga bisa tercapai cita-cita yang diinginkannya. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang pertama apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada segenap panitia di bawah bimbingan Wakil Rektor 3 dan juga Biro Kemahasiswaan sudah menyelenggarakan agenda yang sangat terhormat, sangat mulia dan sangat bergengsi pada kesempatan kali ini. Kami sangat bangga bisa menyambut seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. UMP saat ini menerima 3.200 yang sudah tergabung di dalam mahasiswa baru UMP. Sampai akhir September mudah-mudahan bisa sesuai dengan target kita, mahasiswa berkumpul, bergabung, membesarkan diri bersama dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Adik-adik sekalian yang berbahagia, di layar Anda tampak ada 4 logo yang berada di atas. Yang pertama adalah logo Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang kedua adalah logo Kampus Merdeka. Dan yang ketiga yang unik adalah gambar burung. Saya coba mengartikan sendiri bahwa kalau kita melihat tentang burung, apa yang bisa kita lihat di sana? Yang pertama adalah betapa bebasnya burung itu. Betapa semangat yang sangat ikhlas burung itu. Dia keluar pagi mencari rizki, kemudian dia akan pulang sore hari ketika perut kenyang dan penuh rasa syukur pada diri burung itu. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan logo itu adalah, ini versi saya. Mahasiswa sekalian, bebaskan pikiran Anda, bebaskan imajinasi saudara. Karena apa? Terlalu luas negeri ini, terlalu luas hamparan ilmu pengetahuan di dunia ini untuk Anda picik atau membatasi diri pada satu aspek tertentu. Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan memfasilitasi adik-adik sekalian untuk bisa melanglang buana pikiran saudara, intelijensi saudara, kecerdasan saudara, sehingga Anda nantinya akan mendapatkan yang Anda cita-citakan, yang Anda impikan. Oleh karena itu, sebagaimana burung yang sangat sederhana memiliki keinginan, maka demikian pula lah kami mengharapkan mahasiswa baru punyalah keinginan. Anda berada di program studi kedokteran, inginlah menjadi dokter yang paripurna, dokter yang betul-betul islami dan dokter yang memiliki kemampuan. Anda berada di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, berkeinginanlah menjadi guru yang betul-betul guru yang paripurna,
guru yang betul-betul dia itu bisa mengabdikan diri di masyarakat. Demikian pula untuk program studi lain, program studi pertanian, kesehatan, agama Islam, dan juga ekonomi serta yang lain. Bebaskan diri Anda, manfaatkanlah segala fasilitas yang ada, capailah cita-cita saudara. Suatu kebahagiaan dan keberhasilan pada diri Anda ketika pada saat ini Anda memulai dan Anda bisa mewujudkan cita-cita orang tua. Tidak mudah kondisi saat ini bagi orang tua untuk bisa membackup saudara sekalian sukses di perguruan tinggi. Akan tetapi saya kira dengan semangat besar, semangat tinggi dari para mahasiswa akan menjadikan kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Sebagaimana kicauan burung yang sangat asri, yang menarik, yang cantik bunyinya, maka seperti itulah harapannya ketika adik-adik sekalian nanti berhasil melalui proses pembelajaran begitu menyenangkan bagi orang tua, bagi masyarakat sekitar. Anda sekarang berada di Muhammadiyah. Tokoh Muhammadiyah seperti di logo di sana adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya suka ketika panitia saat ini mengambil tema generasi muda memiliki pemikiran yang progresif, adaptif, sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kami perkenalkan adik-adik sekalian, Ahmad Dahlan memiliki pemikiran yang sangat berkemajuan. Ahmad Dahlan memiliki sikap sifat yang sangat inovatif. Buktinya apa? Ketika zaman pada saat itu belum berpikir bagaimana itu pendidikan akan bermanfaat, beliau telah melahirkan bukan hanya mengajarkan pendidikan, tetapi membangun perguruan tinggi, membangun fasilitas pelayanan pendidikan. Ketika di sana orang baru saja memikirkan ini kalau sakit bagaimana, ini kok sakit semua, masyarakat belum sejahtera. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menginisiasi bagaimana Indonesia ini harus ada sarana pelayanan kesehatan, harus ada rumah sakit. Ketika orang masih terbiasa dengan kiblat yang pada saat itu sesuai dengan yang ada di bangsa ini pada saat itu, kiblat orang Islam pada saat itu ketika sholat adalah menghadap ke barat. Maka kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan inovasi, sehingga 100 tahun kemudian baru orang menyadari bahwa oh, kiblat kita yang benar adalah sesuai yang digagas oleh Muhammadiyah. Adik-adik sekalian yang berbahagia, untuk bisa melakukan inovasi dan menembus pergerakan zaman dan kita berada di sana, maka sangat diperlukan sikap kita, sikap yang progresif, adaptif, sehingga yang nanti akan muncul pada diri kita adalah kita memiliki kemampuan yang kuat untuk selalu menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Hadirin mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi kami sangat bangga, dan ketika nanti Anda masuk di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, mudah-mudahan kami bisa memfasilitasi adik-adik sekalian untuk bisa mencapai cita-cita. Dan di sana ada logo Kampus Merdeka, maka kami sampaikan bahwa UMP termasuk perguruan tinggi yang adaptif dengan langkah Kampus Merdeka. Adik-adik sekalian akan dimerdekakan untuk proses pembelajaran. Ada skema nanti mahasiswa belajar di dalam kampus di luar program studi. Ada kesempatan mahasiswa untuk bisa belajar di luar perguruan tinggi. Yang semua itu nanti untuk bisa meningkatkan daya saing para mahasiswa ketika nantinya harus menjadi lulusan yang berhadapan dengan para lulusan dari perguruan tinggi lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan semangat sesuai dengan tema yang sudah dicanangkan, dengan masukan, dengan informasi melalui kegiatan PKKMB ini. Nanti ada informasi tentang kegiatan kemahasiswaan, ada informasi terkait dengan proses pembelajaran akademik dari para pimpinan fakultas, ketua program studi, kepala biro, dan juga aktivitas kemahasiswaan oleh adik-adik sekalian, oleh para senior Anda. Mudah-mudahan nanti Anda akan bisa mendapatkan bekal yang cukup untuk bisa menjalani proses akademik di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Satu hal ingin saya katakan, jadilah mahasiswa yang berprestasi. Kuatkanlah tradisi UMP selalu berprestasi. UMP selalu mahasiswanya masuk ke level nasional, bahkan ke internasional. Kakak-kakak kelas Anda berhasil menjadi mahasiswa berprestasi
di Jawa Tengah. Satu-satunya perguruan tinggi swasta yang bisa mengirimkan mahasiswanya ke nasional. Kepada Bapak Sandiaga Uno Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno dalam pemaparannya mengatakan mahasiswa harus menjadi agen perubahan. Menurutnya, penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan khususnya mahasiswa di UMP bisa menjadi manusia yang menjadi solusi bagi bangsa masa depan. Salam ini dan tantangan ekonomi, ternyata kita justru meningkat inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Bagaimana konsep tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor Kampus Merdeka, saya akan tambahkan, saya akan mengundang rekan-rekan juga bisa mendapatkan kesempatan belajar di luar kampus di destinasi-destinasi wisata yang ada di sekitar kita yang belum terjamah, seperti desa wisata maupun sentra ekonomi kreatif yang dapat menciptakan peluang kerja sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. 34 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya mencari nafkahnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan di tengah disrupsi digital muncul tantangan bagaimana kita meningkatkan keterampilan dari seluruh masyarakat Indonesia berinovasi, beradaptasi, berkolaborasi. Bukan hanya menjual produknya online, tapi bagaimana menciptakan konten-konten kreatif yang bisa membuat anggota masyarakat mengambil peluang mencetak aktivitas lain dan digital payment meningkat pesat dan gaya hidup digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia memakai layanan e-commerce sesuai dengan survei We Are Social bulan April 2021. Kami melihat 3 subsektor yang paling banyak berkontribusi, dan ini ada di Purwokerto semuanya, yaitu kuliner sebanyak 41,5%, fashion 17,7%, dan kria sebesar 15%. UMKM lah yang akan menjadi tulang punggung dengan penciptaan 97% lapangan pekerjaan dan mendongkrak ekonomi Indonesia sebanyak 65%. Karena UMKM yang menjadi tulang punggung, maka kemandirian ekonomi di masa pandemi harus bertopang kepada sektor yang paling banyak menciptakan lapangan kerja, salah satunya pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami mengajak Pak Rektor dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, karena kebetulan saya juga aktif sebagai BPH di Universitas Muhammadiyah Bandung, untuk bisa berkolaborasi. Ada beberapa program yang kita dorong bersama, seperti program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Beli Kreatif Lokal. Setiap hari kita mendorong untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal, sehingga produk kita yang sekarang sudah memiliki kualitas yang setingkat dunia bisa ditopang menjadi produk-produk yang menghiasi kasanah produk-produk dan jasa-jasa global. Ada beberapa program yang juga bisa kita kerjasamakan dengan UMP, seperti Widuri, Wirausaha Digital Mandiri, Backup, Bapak Rekraf for Startup, juga BDT, Bapak Rekraf Digital Talent, Go Startup Indonesia, dan Food Startup. Kita dorong untuk mengembangkan dan meningkatkan produk dan SDM di bidang pariwisata, ekonomi kreatif digital. Saya yakin UMP, para mahasiswa baru adalah bukan kaum rebahan, tapi adalah agen perubahan. Kalian semua adalah kelompok yang turun tangan, bukan lepas tangan terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa. Dan ini adalah potensi untuk membuka peluang usaha dan menyerap tenaga kerja, dan tentunya membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan khususnya mahasiswa di sini mudah-mudahan bisa menjadi manusia yang menjadi solusi bagi bangsa kita ke depan.
Albiru manitako. Kebaikan menghampiri orang-orang yang tentunya bertakwa. Jangan lupa untuk selalu mencintai karya produk lokal sendiri dan menjadi generasi yang bangga buatan Indonesia. Semangat kolaborasi dan manfaatkan potensi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyampaikan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bercerita situasi dan kondisi di era pandemi ini tidaklah mudah. Namun ada satu harapan bahwa negara ini harus berkaca apakah kemudian kita bisa mengisi kemerdekaan itu. Menurutnya, kuliah itu menyenangkan, berharap pandemi segera berakhir, dan mesti bergerak bersama. Tegar Roli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah. Di tengah pandemi ini, dari obrolan tadi malam, di